warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rastika Gunadi, kelas A1 dengan nomor induk mahasiswa 19040161115, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan menerangkan cara atau proses pembuatan dari WPC. Apa itu WPC? Mari kita simak slide berikutnya. Apa itu WPC? Panjangan dari WPC adalah Wood Plastic Composite. Artinya, suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi, serbuk kayu yang dicampur dengan potongan plastik akan berubah menjadi material baru. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Berikut merupakan skema papan plastik pada umumnya, yaitu yang pertama kita mempersiapkan bahan baku, lalu selanjutnya pengeringan, kedua penyaringan, ketiga pencampuran, tapi sebelum itu kita harus memperhitungkan bahan baku supaya hasil dari papan itu lebih maksimal. Selanjutnya yaitu pencetakan, lalu pengempaan panas dan pengkondisian, lalu pemotongan dan pengujian. Pengujian ini terbagi menjadi dua karena dalam proses ini kita melakukan dua pengujian, yaitu sifat fisika dan sifat mekanika. Yang pertama kita mempersiapkan bahan baku yaitu serbuk kayu sebagai pengisi atau filler, di mana semua serbuk kayu dapat digunakan untuk bahan pembuatan WPC. Tetapi lebih baik menggunakan kayu yang lunak karena ini memiliki kerapatan yang rendah sehingga dalam proses perekatan akan lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu serbuk plastik yang berguna sebagai matrik. Jenis plastik yang sering digunakan adalah polipropilen atau PP dan polietilen atau PE. Selanjutnya yaitu perhitungan bahan baku, di mana dalam melakukan perhitungan bahan baku ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan hasil dari papan yang kita buat dengan kualitas yang tinggi. Proses yang ketiga yaitu pengeringan serbuk kayu, di mana fungsinya untuk mengurangi kandungan kadar air yang ada pada serbuk kayu. Pengeringan bahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan secara alami dan pengeringan secara buatan. Pengeringan secara alami dapat kita lakukan dengan cara menjemur serbuk kayu di bawah sinar matahari, dan pengeringan secara buatan kita bisa melakukannya dengan memasukkan serbuk kayu ke dalam tungku pengeringan atau oven. Proses yang selanjutnya yaitu setelah pengeringan kita melakukan proses penyaringan. Proses penyaringan serbuk kayu bertujuan untuk memisahkan serbuk kayu yang masih kasar berdasarkan ukurannya, sehingga diperoleh ukuran serbuk kayu yang relatif seragam dari yang halus atau yang sedang. Penyaringan ini dapat dilakukan dengan ayakan. Proses yang kelima yaitu pencampuran dan pencetakan bahan baku, di mana bubuk kayu atau potongan plastik diayak secara manual sehingga keduanya bisa tercampur dalam satu cetakan seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Tujuan dari penambahan serbuk kayu ke dalam matrik untuk meningkatkan kekakuan serta biaya yang relatif lebih murah atau ekonomis, pastinya lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Jangan lupa diberi pembatas di sisi-sisinya sebagai penentu ketebalan papan sebelum diberi penutup di atasnya. Selanjutnya, setelah semua proses sebelumnya telah dilakukan, kita lanjut di proses pengempaan panas, di mana proses ini papan akan mulai dibentuk. Pada proses pengempaan panas, bahan baku yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya dipres menggunakan alat di samping dengan suhu kurang lebih 120 derajat sampai 180 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil dari produk WPC. Selanjutnya kita beralih ke proses conditioning, di mana pengkondisian ini dilakukan untuk pendinginan kayu. Setelah dikeluarkan dari mesin pres, di atas kayu itu diberi pemberat supaya kayu tidak mengalami pembengkokan atau melengkung yang membuat hasil tidak sempurna. Selanjutnya yaitu proses pemotongan atau pembuatan contoh uji sampel, di mana proses ini sebagai pengujian dalam kekuatan maupun ketahanannya. Caranya, produk WPC yang dihasilkan tadi dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan seperti pada gambar di samping. Berikut beberapa contoh pengujian yang dapat dilakukan pada kayu WPC, yaitu yang gambar pertama merupakan pengujian kerapatan dan kadar air, yang kedua ada pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal, selanjutnya ada pengujian keteguhan lentur dan keteguhan papan
terakhir merupakan pengujian keteguhan internal, di mana proses pengujian ini memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat mekanika. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait proses pembuatan WPC ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.